Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk datang di rumah Tuhan. Walaupun kita masih dalam keadaan PSBB atau PKPM sekarang disebutnya, jadi kita masih bisa di rumah, tapi kita bersyukur. Ada satu ayat yang begitu bagus dari Yesaya 40 ayat 31. Berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari sama-sama kita bersatu teduh. Kita mau katakan, ya Tuhan, saya mau menanggalkan setiap pergumulan saya. Saya mau membawa setiap beban saya ke kaki Tuhan Yesus. Karena dengan Tuhan Yesus saja memberikan harapan baru, kekuatan baru bagi hidup kita. Dan kita mau katakan, Tuhan, kami siap untuk datang. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Saya bayangkan Adam dan Hawa begitu indah bersekutu dengan Allah di Taman Eden. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka hubungan yang indah tersebut menjadi rusak. Hanya satu-satunya jalan yang bisa memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Dan dengan satu semangat dengarlah panggilan beribadah ini. Marilah masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yesus adalah Raja Damai yang mendamaikan kita dengan Allah, yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita angkat satu pujian, Yesus Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi kita mau katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku.
Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Sehingga bisa mendamaikan kami orang yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Dan pagi hari ini kami datang untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan disenangkan melalui puji-pujian kami. Dan kiranya hanya kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, ke dalam tangan Engkau. Kiranya Tuhan yang menguasai setiap hati, setiap pikiran, dan setiap pribadi yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, penembus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, pada pagi hari ini saya mau men-sharingkan beberapa buah gambar. Gambar berikut adalah gambar seekor hewan, yaitu guguk yang ada di pinggir jalan. Guguk ini dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, saudara-saudari. Banyak luka, banyak parasit, banyak jamur, bahkan banyak belatung di kulitnya. Guguk atau anjing ini hidup sehari-hari di jalanan. Mencari makan, mengais makanan, tidak tentu arah. Suatu hari ada seorang ibu melihat anjing yang ada di jalan ini. Lihat. Ibu ini penuh kasih. Dia melihat anjing ini di mata ibu ini sangat berharga. Tentu ibu ini tidak suka dengan penyakitnya. Tapi bagi ibu ini, saya akan merawat engkau. Akhirnya anjing jalan ini direscue oleh ibu ini. Direscue dengan kasih, dirawat dengan penuh kasih sayang, diobati sakit penyakitnya. Dan luar biasa, setelah kurang lebih 6-7 bulan, anjing ini menjadi seperti ini. Ibu ini memberi nama kepada guguk ini adalah Berlian. Karena di mata ibu ini, anjing ini akan bersinar seperti berlian. Dan terbukti setelah dirawat dengan kasih sayang, dengan pengorbanan, dengan biaya yang tidak murah, berlian pun bersinar seperti saat ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya begitu melihat gambar ini, saya tertegun. Saya merenung dan saya menitikkan air mata.
seringkali keadaan saya, mungkin keadaan kita semua, adalah seperti guguk di jalanan. Yang kita hidup dari hari ke hari dengan belatung, dengan jamur, dengan kutu, yaitu dosa dan pelanggaran kita. Kita lupa kalau kita diciptakan oleh Tuhan dengan maksud yang baik, yaitu memuliakan nama Tuhan. Tapi Tuhan melihat kita dengan penuh kasih sayang. Dia merelakan anak yang tunggal untuk datang ke dunia. Supaya kita yang penuh dengan kutu, yang penuh dengan jamur, yang penuh dengan belatung, kita boleh disembuhkan. Karena kita berharga seperti permata di hadapan Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari saat ini untuk tundukkan kepala. Kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Allah yang maha baik dan murah hati. Sekalipun kemurahan Tuhan untuk memimpin kami kepada pertobatan, namun Tuhan, kami sering mengeraskan hati kami. Kami tidak mau bertobat. Tuhan, kami sadar dengan keberdosaan kami, bagaimana kami dapat datang di hadirat-Mu. Bagaimana kami dapat menghadap Engkau ya Tuhan dengan dosa-dosa kami. Kami membiarkan dosa kedengkian, dosa amarah, dosa percabulan, dan dosa-dosa lainnya, dosa perselisihan. Kami juga menyimpan dosa-dosa yang tersembunyi, yang tidak kami akui di hadapan-Mu, dan dosa-dosa yang tidak kami akui dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Tuhan, kami sadar kami tak dapat menghadap wajah-Mu, kami tak dapat menyembah Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan mengampuni segala dosa kami, baik yang telah kami akui maupun yang tidak kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya ibadah kami layak di hadapan-Mu. Supaya Tuhan, Engkau berkenan memberkati kami. Kami rindu ya Tuhan melalui ibadah ini ya Tuhan. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau merubah hidup kami, memberkati kami, supaya kami semakin serupa dengan Engkau, dan orang melihat siapakah kami ya Tuhan, sehingga mereka boleh datang memuliakan-Mu, mengakui Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, tapi dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dan bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, tapi oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan
tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak, Ibu, saudara-saudari saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita dengarkan berita anugerah ini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia mengingini keselamatan hamba-Nya. Mari kita umat pilihan Allah, kita bangkit, kita dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian ini, bukan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita akan katakan sekali lagi, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari maju, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit,
sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan bangkit, angkat tangannya, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sekali katakan, dialah Raja, dialah Raja. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita. Tuhan telah ciptakan kita menjadi ciptaan yang paling sempurna, yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah, dengan tujuan yang baik, menjadi berkat dan membawa kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita anggap pujian ini. Kita katakan, Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan padamu Tuhan, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh
seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu ya Bapa. Genapi seluruh rencana, Sampai bumi penuh kemuliaan. sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur. Ada satu kesempatan yang indah memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Biarlah pujian pengagungan kami Tuhan saja yang disenangkan dan ibadah kami makin berkenan di dalam hati Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Ajar kami dengan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat pengertian untuk mengerti akan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Dan bahkan dengan pertolongan daripada Tuhan, kami terus belajar melakukan di dalam hidup kami. Inilah doa kami, syukur kami yang sungguh kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Ya, kita bersyukur kita bisa memasuki bulan yang kedua. Dan kita sudah melalui bulan yang Januari, di mana Tuhan sudah memimpin bahkan menyertai kita. Nah, hari ini temanya adalah Match for Good Work. Ya, artinya diciptakan untuk pekerjaan baik. Yang hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 10. Tapi saya akan bacakan Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang keselamatan, masuk surga atau hidup yang kekal, ada sebagian orang berusaha menjadi orang baik. Ya, saya jadi orang baik, saya tidak mau dijahatin, saya juga tidak mau orang lain berbuat jahat kepada saya. Lalu saya terima pahala untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan, untuk masuk surga. Nah di pihak yang lain, ada sebagian orang melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan amal, lalu terima pahala untuk mendapatkan keselamatan. Ada juga sebagian orang, mereka melakukan perbuatan baik, melakukan amal, terima pahala, dan bahkan dikatakan mereka plus dengan iman. Jadi perbuatan baik dan iman. Untuk apa? Untuk masuk surga. Ada sebagian orang mereka berpikir, mereka berpendapat, mereka berusaha, bahkan mereka mengimani bahwa orang fakir miskin yang menanggung anggota keluarganya, nafkah orang tuanya, ya. Bahkan juga yang kedua, istri yang taat kepada suaminya, dan yang ketiga, istri yang menyedekahkan mas kawinnya lalu diberikan kepada suaminya yang mungkin suaminya kehilangan pekerjaan. Dan bahkan yang keempat, yaitu anak-anak yang memuliakan orang tuanya, yang berbakti kepada orang tuanya, dan bahkan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Mereka meyakini bahwa kelak kemudian hari mereka akan menjadi penghuni daripada surga. Dengan satu tujuan bahwa usaha mereka itu untuk mendapatkan keselamatan, untuk masuk surga. Nah, apakah benar demikian menurut kacamata firman Tuhan? Apa yang dikatakan oleh surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Yang pertama, bahwa keselamatan dan iman itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Keselamatan kita itu adalah kasih karunia daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan, dan juga adalah pemberian daripada Tuhan. Dan hal ini dinyatakan di dalam ayat 8a. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bahkan di dalam ayat ini bukan saja keselamatan itu adalah pemberian daripada Allah, tetapi bahwa iman juga itu adalah pemberian daripada Allah. Kemudian ditekankan 3 kali. Yang pertama, ya di dalam ayat 8b, di sana dikatakan, itu bukan hasil usahamu. Kata itu adalah menunjuk di dalam ayat 8a, yaitu apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Jadi ditekankan sekali lagi dan itu bukan hasil usaha daripada manusia. Yang kedua, ayat 8c. Tetapi pemberian Allah. Lalu yang ketiga di dalam ayat 9a. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ini bukan hasil pekerjaan daripada manusia. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Itu adalah anugerah Allah. Itu pemberian daripada Allah. Contoh misalnya, suatu saat kita di jalan melanggar peraturan lalu lintas. Ya contohnya misalnya saya gitu ya. 2 kali saya ditilang, 2 kali saya diberikan anugerah ya. Saya kasih contoh satu. Suatu saat saya keluar daripada jalan Tanjung Duren, saya belok ke kiri. Nah belum lama kemudian ya, saya di stop oleh polisi. Saya dicegat ya. Lalu akhirnya saya ke pinggir ya. Polisi berkata selamat siang. Saya juga mengatakan selamat siang. Lalu saya bertanya kepada petugas polisinya, ada apa Pak? Saya ada salah apa? Bapak motornya lampunya tidak nyala. Terus saya ngomong kepada polisi itu, posisi stop kontak saya nyala Pak. Ya tapi kan buktinya nggak nyala kata dia. Lalu saya melongok gitu lihat motor saya, nggak nyala gitu ya. Berarti saya tidak sengaja melakukan perbuatan itu. Saya gebrak aja motornya, berat. Dia nyala lampunya. Waduh Pak. Lihat Pak, motor saya stop kontaknya dalam keadaan nyala. Saya gebrak, nyala. Saya minta belas kasihan Bapak itu supaya Pak lepaskan saya. Tapi dia nggak mau tahu. Ya, tetap dia mau proses saya, dia mau dia anggap saya bahwa melanggar gitu. Ya memang saya melanggar gitu. Pak, ini kan udah 20 tahun, motor saya motor tua. Bapak sendiri kan lihat sendiri stop kontaknya dalam keadaan nyala. Saya gebrak barunya nyala gitu. Singkat ceritanya dia nggak mau berikan belas kasihan. Nah saya waktu keadaan demikian tuh udah saya nggak mau tuh lambat-lambat tuh, nanti lama-lama bisa damai. Lalu saya keluarkan kalimat sakti, Pak tilang aja saya gitu. Begitu saya ngomong tilang, bapaknya malah dia yang gelagapan gitu ya. Dia lambat-lambat, ini saya bilang Pak tilang aja Pak, tilang. Akhirnya Pak singkat ceritanya saya ditilang. 10 hari kemudian masuk ke pengadilan. Misalnya sebelum saya masuk ke pengadilan gitu di rumah dalam 10 hari ya. Saya nebus dosa, saya lakukan perbuatan baik. Ada tetangga saya sedang kesusahan, saya hadir di rumah dia, saya hiburkan dia, saya kuatkan dia. Nah di lain kesempatan, ketemu misalnya tetangga saya yang sakit gitu. Begitu saya tahu sakit, saya datang besok dia, saya bawa obat, dia minum obat. Akhirnya apa? Singkat ceritanya dia menjadi sembuh. Ada lagi tetangga saya, dia minta tolong, lakukan sesuatu, saya tolong dia, ya dengan tulus dan ikhlas. Nah singkat ceritanya, 10 hari kemudian saya di sidang, hakim bertanya apakah pada tanggal sekian di jalan ini Bapak melanggar peraturan lalu lintas. Betul Pak. Nah sebelum Bapak hakim berbicara lebih banyak, lalu saya berkata, Pak saya minta belas kasihan Pak. Dalam 10 hari itu saya sudah melakukan perbuatan baik loh. Nah ini tetangga saya ada 3 orang nih. Ini satu, waktu dia kesusahan saya hadir, saya hiburkan dia, saya kuatkan dia. Nah ini yang kedua nih Pak, yang sakit nih. Saya besok dia, saya belikan obat, ya dia minum obat itu sembuh. Lalu yang ini yang ketiga nih, dia minta tolong, saya tolong dia Pak. Nah bebaskan saya Pak. Nah pertanyaannya adalah, kalau hakim itu waras, apakah kita akan dibebaskan dari hukuman? Tidak mungkin. Ya. Keselamatan kita, waktu kita masuk surga, ya terima keselamatan hidup yang kekal itu bukan karena kita menjadi usaha menjadi orang baik, bukan melakukan perbuatan baik, bukan karena kita terima pahala atau perbuatan baik dan tanda kutip beriman, bukan berdasarkan itu, tapi keselamatan kita itu berdasarkan kasih karunia daripada Allah, anugerah daripada Allah, pemberian daripada Allah. Ini adalah anugerah. Anugerah itu artinya bahwa yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima tidak mempunyai hak. Keselamatan itu adalah anugerah daripada Allah. Artinya sepenuhnya anugerah bukan imbal balik. Oleh karena itu di dalam ayat 9b dikatakan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang sombong. Itu bukan hasil kerja kita, tapi ini hasil kerja daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, keselamatan itu adalah tujuan untuk Allah. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita diselamatkan? Apa tujuan
utama kita diselamatkan. Di dalam katekisme Westminster ada satu pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaannya adalah apa tujuan hidup daripada manusia? Jawabannya adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Memuliakan Allah itu sudah seharusnya menjadi tujuan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada waktu Presiden Amerika Ronald Reagan, dia mengalami satu usaha untuk dibunuh, tetapi gagal. Setelah itu dia mengeluarkan satu statement yang indah. Dia berkata demikian, kini saya memiliki pemahaman yang baru bahwa saya diselamatkan untuk sebuah tujuan dan bahwa semua waktu saya itu adalah milik daripada Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan karena kita ini adalah milik daripada Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita memuliakan Allah? Efesus 2 ayat 10 mengatakan kepada kita, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengapa kita melakukan perbuatan baik? Berdasarkan ayat 10, ada 4 alasan yang dipaparkan bagi kita. Bahwa yang pertama, karena kita ini adalah buatan Allah. Artinya, bahwa kita ini adalah hasil karya daripada Allah, kita milik daripada Allah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Karena kita adalah buatan Allah, hasil karya daripada Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata buatan dan juga kata diciptakan itu menggunakan kata yang berbeda. Walaupun sama-sama berbicara, satu tentang pembuatan, kedua tentang penciptaan. Tapi Paulus menggunakan kata yang berbeda. Mungkin dengan tujuan untuk memberikan penekanan yang berbeda. Yang pertama, buatan Allah itu untuk menekankan kepemilikan. Lalu diciptakan untuk menekankan caranya. Yaitu diciptakan dalam Kristus Yesus yang menerangkan bagaimana kita menjadi mahakarya milik daripada Allah. Pertanyaannya adalah, apa arti di dalam Kristus Yesus? Nah, berdasarkan konteks Efesus pasal 2, arti di dalam Kristus Yesus itu artinya lah bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini buktinya, ada 2 ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 5 dan 6 dan juga Efesus pasal 2 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Efesus 2 ayat 5 dan yang ke-6. Ini yang pertama. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, garis bawahi bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, itu di garis bawahi di dalam Kristus Yesus. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bersama-sama dengan Dia itu di garis bawahi. Jadi di dalam Kristus itu sinonim bersama-sama dengan Kristus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua di dalam Efesus 2 ayat 12 dan 13. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus di garis bawahi, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia, tanpa Allah di garis bawahi. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, ya, di dalam Kristus di garis bawahi, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah daripada Kristus. Jadi tanpa Allah itu dikontraskan dengan apa? Di dalam Kristus Yesus. Tanpa Allah itu lawannya bersama-sama dengan Kristus. Jadi apa arti di dalam Kristus? Yaitu bersama-sama dengan Kristus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita melakukan perbuatan baik? Yaitu yang ketiga, karena kita diselamatkan untuk perbuatan baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, dan juga keselamatan bukan titik akhir hidup kita. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Kerja di sini dikontraskan oleh Paulus, yaitu yang pertama, kerja kita itu adalah hasil inisiatif daripada Allah. Yang kedua, Allah menuntut kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan ini adalah totalitas dari inti panggilan kita sebagai orang yang percaya. Ini adalah bagian daripada kita memuliakan daripada Allah.
Ini juga adalah bagian daripada tujuan kita diselamatkan. Lalu pertanyaannya adalah, apa itu pekerjaan baik? Di dalam satu jurnal, Active Christianity, di dalam satu topiknya yang berjudul What Does the Bible Say? Di sana dikatakan ada 17 ayat ya tentang pekerjaan baik yang Allah siapkan bagi kita. Dan ada 6 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, itu apa? Dengan apa? Cara hidup yang baik. Jadi pekerjaan baik itu adalah cara hidup yang baik. Salah satunya. Yang kedua, itu kita bekerja. Ya, pekerjaan yang baik. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup kita sehari-hari. Bekerja itu adalah pekerjaan baik. Yang ketiga, itu dengan melakukan perbuatan. Perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, atau kita berbuat sesuatu yang baik. Nah, ini termasuk pekerjaan yang baik. Yang keempat, perbuatan-perbuatan iman. Ya misalnya di dalam perjanjian lama, bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, itu adalah perbuatan-perbuatan iman. Perbuatan iman ini masih bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kelima, menjadi pelaku firman. Apa yang diperintahkan firman Tuhan kita kerjakan, kita lakukan. Apa yang dilarang oleh firman Tuhan kita tidak melakukan. Lalu yang keenam, melakukan kehendak Allah ataupun melakukan kehendak daripada Bapa. Jadi pekerjaan baik di sini itu menyangkut apa? Yang pertama, cara hidup kita. Yang kedua adalah perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jasmani kita. Dan yang ketiga adalah perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan rohani kita. Itu yang pertama. Lalu kedua, bagaimana caranya kita melakukannya? Ya, yaitu dengan baik dan dengan benar. Dengan sekuat tenaga kita. Dengan menjadi teladan. Dengan penuh ketaatan. Dengan sedia, dan berguna bagi manusia. Artinya bukan saja kita melakukan yang baik, tetapi kita lakukan yang terbaik. Ada sebuah cerita yang ditulis oleh seorang pembicara kepemimpinan yang bernama John Maxwell. Dia bercerita ya bahwa ada seorang penjaga mercusuar yang baik. Nah, tugas dia itu menyalakan lampu yang ada di mercusuar pada waktu malam agar senantiasa dia tetap menyala. Nah, ini dilakukan pada waktu listrik belum diketemukan, belum ada bola lampu. Jadi mercusuar itu lampu di mercusuar itu dinyalakan dengan apa? Dengan minyak. Maka si petugas mercusuar yang baik itu mendapatkan minyak untuk kebutuhan 1 bulan. Nah, hari-hari berlalu dengan baik. Apalagi si penjaga mercusuar ini adalah seorang yang pandai bergaul dan ramah. Dalam waktu singkat dia sudah diterima oleh masyarakat di sekitar mercusuar. Nah, suatu hari datang seorang wanita. Ngapain dia datang? Dia datang mau minta minyak, ya. Untuk apa? Untuk menyalakan perapian di rumahnya agar keluarganya tetap hangat, ya. Karena dipikirnya ini tidak melanggar hukum, dia juga orang yang baik, orang yang dermawan, dia juga kasihan kepada wanita itu, maka diberikan sedikit minyak kepada wanita itu. Nah, di hari-hari selanjutnya datang juga penduduk setempat, ya. Beberapa orang datang, minta minyak juga, ya. Ada yang untuk menyalakan lampu, ada yang ingin melumasi rantai-rantainya, ada yang untuk melakukan ini dan itu. Nah, singkat ceritanya semua orang itu diberikan minyak sedikit demi sedikit. Nah, tanpa disadari, persediaan minyak itu akhirnya menjadi menipis. Hingga suatu malam tidak ada minyak lagi untuk menyalakan lampu yang ada di mercusuar itu. Sedangkan dia belum menerima kiriman minyak kembali gitu ya. Karena memang belum bulannya ya untuk menerima persediaan minyak bulan selanjutnya. Nah, pada malam itu ya lampu di mercusuar itu tidak menyala. Sedangkan laut di sekitar mercusuar ada banyak batu karang. Pada malam itu dilaporkan bahwa ada beberapa kapal yang karam dan nyawa beberapa awak meninggal dunia. Kenapa? Karena tidak tertolong. Nah, hal ini terjadi karena apa? Karena lampu di mercusuar tidak menyala. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, si penjaga mercusuar ini mengingatkan kepada diri kita. Seringkali kita tidak mengingat apa yang menjadi tugas kita. Mana yang menjadi prioritas yang utama di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Melakukan perbuatan baik itu adalah sesuatu yang mulia. Namun jika hal itu dilakukan dan kita melalaikan apa yang menjadi prioritas utama kita, kita ini termasuk orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa dipercaya. Karena bukan saja berdampak kepada diri kita, tapi juga berdampak kepada orang yang lain.
Ada banyak kali anak Tuhan yang mendapatkan posisi menjadi seorang pelayan, satu jabatan, dia tidak melakukan tugasnya dengan baik, tapi malah mengurusi jabatan orang lain, ikut campur di sana. Bahkan terkadang ada banyak orang yang tidak memiliki jabatan, memberikan tekanan, memberikan intimidasi untuk memaksakan kehendaknya, dan bodohnya anak Tuhan mengikuti apa yang dia mau. Ini sering terjadi. Ya, berapa waktu yang lampau di tempat pelayanan kami yang lama, ini juga sering terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus lakukan pekerjaan baik yang berasal daripada Tuhan. Bukan saja dengan baik, tapi yang terbaik. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Bahwa Allah sudah merencanakan untuk perbuatan baik. Ini alasan yang terakhir, yang keempat, mengapa kita melakukan perbuatan baik. Yaitu Allah sudah merencanakan untuk perbuatan baik. Kapan sudah direncanakan? Itu apa? Sejak kekekalan. Ayat 10b mengatakan demikian. Ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan khotbah ini, bukan. Sebelum Bapak Ibu Saudara sekalian diselamatkan, juga bukan. Apa artinya? Sebelumnya, artinya adalah apa? Allah sudah persiapkan sebelumnya. Kita bisa melihat di dalam Efesus 1 ayat 4, lalu ayat 5, lalu juga ayat 11. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ya, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, digaris bawahi. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula, garis bawahi dari semula, oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula, garis bawahi, ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Kapan? Itu apa? Dari semula. Dari semula itu kapan? Itu sebelum dunia dijadikan. Jadi perbuatan baik kita hanya mungkin sesudah kita diselamatkan. Tetapi perbuatan baik itu sudah direncanakan sejak kekekalan. Tetapi baru direalisasikan setelah apa? Kita diselamatkan. Jadi kita bisa tahu tujuan Allah menyelamatkan kita supaya kita menggenapi rencananya itu yang kekal. Keselamatan kita ini bukan tujuan akhir daripada Allah. Tujuan akhirnya adalah apa? Kemuliaan daripada Allah. Ketika kita menggenapi rencana Allah yang kekal itu, maka kita itu apa? Memuliakan Allah. Oleh karena itu, pernyataan Katekismus Westminster nomor 1 yang pada awal khotbah yang saya katakan itu menjadi nyata. Apa tujuan utama kita diselamatkan? Untuk memuliakan Allah. Pada waktu kita memuliakan Allah dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan pekerjaan-pekerjaan baik kita akan menikmati Allah selama-lamanya. Nah, itulah 4 alasan kenapa kita melakukan perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tapi ini karena apa? Ini karena kasih karunia Allah. Ini karena anugerah daripada Allah. Ini pemberian daripada Allah. Tapi tidak stop sampai di sana. Kenapa? Karena Allah menuntut kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, perbuatan-perbuatan baik. Itu Pak, dengan cara hidup kita, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jasmani kita dan juga perbuatan-perbuatan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rohani kita. Mengapa kita harus lakukan? Ada 4 alasan. Yang pertama, karena kita ini adalah buatan Allah. Karena kita milik daripada Allah. Yang kedua, karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga, karena kita diselamatkan untuk pekerjaan baik. Dan yang keempat, karena Allah sudah merencanakan untuk perbuatan baik sejak di dalam kekekalan. Biar firman Tuhan ini mengingatkan kita, menghibur kita, ya, agar kita sungguh-sungguh sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama melayani Dia karena kita ingin bersyukur atas anugerah keselamatan yang diberikan
kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur Allah yang baik yang sudah memberkati ibadah kami dan bahkan firman Tuhan yang pada hari ini sudah ditaburkan. Tuhan, kami bersyukur Engkau menyelamatkan kami dari sekian banyak orang karena kasih karunia daripada Tuhan, karena anugerah daripada Tuhan. Karena ini adalah pemberian daripada Tuhan. Bahkan iman kami juga adalah pemberian daripada Tuhan. Oh Tuhan, Engkau menyelamatkan kami, tapi juga Engkau menuntut kami untuk memuliakan bagi nama Tuhan. Dengan melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik. Karena kami kini adalah milik daripada Tuhan. Karena kami dibuat oleh Tuhan. Karena kami diciptakan oleh daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk semua hal itu. Dan bahkan kami diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melayani Tuhan. Dan bahkan Engkau sudah rencanakan sejak di dalam kekekalan. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami diselamatkan dan kami bisa mewujud nyatakan bagaimana kami mau memuliakan Engkau. Pimpin kami, berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Inilah doa kami, syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu. Nah Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya harap Bapak Ibu sekalian mempersiapkan roti dan anggurnya. Dan kita akan siapkan hati kita akan memuji Tuhan dengan lagu PPK 56, Kisah Salib Tuhan Yesus. Pada waktu rap yang kedua, saya persilakan Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari rusuk untuk menebus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Kita bangkit berdiri. Yesus menderita, Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti dan setelah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Kemudian sesudah makan dia juga mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita. Sebelum kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita. Dan minum anggur yang melambangkan darahnya yang tercurah bagi kita. Kita perlu menyelidiki diri kita. Mungkin ada pelanggaran dosa selama sebulan ini kita lakukan. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur. Kita mengakui pelanggaran dan dosa kita. Saya berikan kesempatan kepada kita pada saat ini. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kita bisa melalui bulan Januari. Ada banyak orang tidak bisa melewati bulan Januari. Yang kedua, kita bersyukur bahwasanya kita bisa memasuki bulan yang kedua, itu bulan Februari, minggu yang pertama. Dan juga kita mau datang minta ampun di hadapan Tuhan sebelum kita makan roti dan juga minum anggur. Sehingga kita dilayakkan bersemeja
dengan Tuhan. Mari saya berikan waktu kepada setiap kita. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur Allah yang baik yang sudah memimpin menyertai hidup kami secara khusus dalam bulan Januari. Ada pasang surut tawa air mata, ada banyak pergumulan, kesulitan, tantangan yang kami lalui. Tapi kami bersyukur Engkau memimpin menyertai kami, dan bahkan di dalam bagian hidup kami yang paling sulit, Engkau hadir menolong, membantu setiap kami. Dan kami bersyukur bisa memasuki bulan yang kedua ya Bapa. Ini adalah anugerah daripada Tuhan. Banyak orang tidak bisa memasuki bulan Februari, tapi kami bisa. Ini karena kebaikan, anugerah daripada Tuhan. Kau pimpin selama bulan Februari ini, kami terus bersandar, mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Bapa di surga, kami juga datang sebelum kami menikmati roti yang melambangkan tubuh Kristus, yang dipecahkan bagi kami, dan minum anggur yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan bagi dosa kami. Sucikan, kuduskan kami sekali lagi ya Bapa, sehingga kami layak bersemeja dengan Tuhan. Waktu kami makan, waktu kami minum, kami mengenang peristiwa di Kalvari, bahwa Engkau sudah mati menebus dosa setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa. Inilah doa kami Bapa, syukur kami, pengampunan dosa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Mari dengan tangan kanan kita ambil roti, dan tangan kiri kita memegang cawan. Pertama-tama kita akan makan rotinya terlebih dahulu dengan ucapan syukur. Mari sama-sama dengan ucap syukur kita makan roti. Setelah itu kita pindahkan cawan ke tangan sebelah kanan kita. Kita juga sama-sama dengan ucapan syukur kita meminumnya. Mari. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur untuk kesempatan yang begitu indah, di mana kami bisa datang bersemeja dengan Tuhan, makan roti, minum anggur. Bagaimana kami mengenang bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Pada waktu kami berdosa, Engkau datang ke dalam dunia menyelamatkan kami. Bapa, biarlah bukan saja kami terima keselamatan ini, kami juga mau dengan penuh komitmen, dengan kekuatan daripada Tuhan, kami mau mewartakan kepada mereka yang belum mengenal kepada Tuhan, sehingga mereka juga pada akhirnya bisa menikmati keselamatan yang sudah kami nikmati pada saat ini. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan, untuk perjamuan yang telah kita sama-sama terima. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ayat persembahan saat ini dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang indah ya Tuhan. Kami boleh datang kepadamu ya Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami berada di tengah-tengah kesulitan, kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi hati kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Sebagai rasa syukur kami ya Tuhan, kami bawakan apa yang menjadi milik Tuhan, yang Tuhan titipkan kepada kami. Kami persembahkan di kaki-Mu ya Tuhan.
Kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkatinya. Tuhan, inilah ungkapan ketergantungan kami kepadamu ya Tuhan. Rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik ya Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan Tuhan, kami telah menjalani dari tahun yang lalu hingga memasuki tahun yang baru ini. Dan kami tetap percaya kepadamu bahwa Engkau terus memelihara kami. Dengan tangan-Mu yang kuat, dengan kesetiaan-Mu yang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terimalah rasa syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, untuk persembahan bisa dilihat di layar kaca saudara-saudari semua. Ada QR Code yang bisa dipakai baik Bank BCA maupun e-wallet yang kita punya. Kita angkat satu pujian, tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Terik sang surya di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. 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 Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saya undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat untuk pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa untuk anak-anak Tuhan. Kiranya di tengah pandemi ini, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi terang dan garam melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui support kita kepada rekan-rekan kita yang mungkin perlu bantuan, perlu support, bahkan perlu didoakan. Mari sama-sama kita berdoa untuk setiap anak Tuhan di Indonesia. Kita boleh bergandengan tangan menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih ketika kami dipanggil, ketika kami diciptakan untuk menjadi berkat ya Tuhan. Biar Tuhan yang pakai kami, Tuhan yang beri kami kekuatan, beri kami hikmat, supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi teman-teman kami. Mereka sedang berjuang, baik dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami. Dan kami bisa memberikan support kepada rekan-rekan kami yang membutuhkan. menjadi perpanjangan Tuhan, kiranya Tuhan yang pakai kami menjadi alat-alat-Mu, mohon kiranya yang membawa kemuliaan, hidup kami boleh menjadi ajar kami, kiranya tiang awan yang api memimpin kami. untuk semuanya yang serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembalikan setiap kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur untuk kesempatan yang indah kami bisa datang memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Biarlah pujian pengagungan kami, ibadah kami memuaskan, menyenangkan hati daripada Tuhan. Firman-Mu sudah mengajar kepada setiap kami Tuhan, bahwa kami diselamatkan oleh karena pemberian Allah, anugerah daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan. Bahkan iman kami itu juga adalah pemberian daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, setelah itu Engkau menuntut kami agar hidup kami memuliakan Engkau dan menikmati Engkau selama-lamanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan biarlah setiap kami diberikan hikmah kekuatan agar kami dimampukan untuk melakukan di dalam seluruh hidup kami. Kami rindu Tuhan, melalui pekerjaan kami, melalui studi kami, melalui sikap hidup kami, melalui ibadah kami, apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang ditinggi-tinggikan, Tuhan yang sungguh dipermuliakan. Dan bahkan kami tahu bahwa Tuhan, apa yang kami kerjakan ini sudah direncanakan oleh Tuhan sejak pada masa yang lalu. Dan biarlah dengan kekuatan pertolongan daripada Tuhan, mampukan seluruh jemaat Tuhan untuk bisa melakukannya. Dan kami juga rindu Tuhan memberkati kami. Dan pada akhirnya, kami juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang terkasih, sebelum kita pulang atau menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini, arahkan hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih setia, Allah Anak, Tuhan kita, Yesus Kristus yang tak pernah berkesudahan, dan kiranya gerakan pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus senantiasa memimpin menyertai kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan perbuatan-perbuatan baik mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Stay healthy, Tuhan berkati.